Saudara-saudara sekalian, hari ini saya merekam materi untuk kuliah Computational Thinking pekan keempat, di mana saya ditugaskan untuk menjelaskan topik tentang problem solving bagian pertama. Jadi ini merupakan materi yang sangat penting di dalam computational thinking karena kita sudah memahami bahwa di dalam computational thinking itu ada satu proses yang tidak kalah penting, yaitu memecahkan atau mencari solusi dari suatu persoalan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah problem solving. Saya kira kita tahu bahwa di dalam era saat ini itu kemampuan yang kemarin pada kuliah saya singgung, yaitu kemampuan 5C itu sangat dibutuhkan. Dan Anda masih ingat 5C itu apa saja? Yang pertama, 5C itu adalah C yang pertama itu adalah critical thinking. Jadi berpikir kritis. Dalam setiap persoalan kita harus berpikir kritis. Nah, Anda sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan berpikir kritis pada penjelasan kuliah sebelumnya. Tolong dibuka-buka lagi catatannya, slide-nya, rekamannya, apa itu yang dimaksud dengan critical thinking atau berpikir kritis. Kemudian yang kedua adalah creativity. Ini adalah kemampuan yang sangat dibutuhkan di era saat ini untuk mampu bersaing dengan pihak manapun, yaitu adalah dengan menggunakan atau dengan memiliki kemampuan creativity. Dan itu dasarnya adalah dari creative thinking atau berpikir kreatif. Itu yang kedua. Kemampuan yang ketiga adalah collaboration, jadi kerjasama. Di era saat ini kita tidak bisa, sangat sulit bahkan untuk menjalani sesuatu dengan sendiri, tapi kita harus bekerja sama. Dalam bisnis kita juga banyak bekerja sama, karena resources yang ada tidak akan mampu kita penuhi, sehingga kita harus berkolaborasi. Dan yang keempat, ini juga hal yang sangat penting dibutuhkan di era saat ini, yaitu communication. Jadi kita harus mampu berkomunikasi. Mampu berkomunikasi itu artinya tidak hanya dari sisi kita, di mana kita bisa mampu berkomunikasi dengan baik, menyampaikan gagasan dengan baik, menyampaikan sesuatu ide itu dengan cemerlang, dengan percaya diri, itu juga perlu dipahami oleh kita semua. Namun demikian, kita juga harus bisa menilai, bisa menganalisis gagasan-gagasan orang lain, tidak langsung menjudge itu salah atau itu benar, tapi kita harus bisa menganalisis. Jadi kita berpikir kritis juga masih diperlukan di dalam memandang gagasan-gagasan orang lain. Jadi ada critical thinking, ada creativity, ada collaboration, ada communication. Dan yang terakhir, ini juga ditambahkan di era saat ini, kalau dulu hanya 4C, sekarang ada satu lagi, yaitu kreatif, bukan kreatif, tapi complex problem solving. Jadi mampu menyelesaikan atau mampu mendapatkan solusi dari suatu persoalan yang kompleks. Nah, kenapa kita harus mencari solusi dari suatu persoalan? Karena mungkin saya akan menyajikan slide supaya pemahaman kita menjadi lebih mudah. Di mana nanti akan panjang ini ceritanya, dan kita di awal ini kita topiknya adalah bagaimana kita mendefinisikan sebuah persoalan. Nah, sebelum sampai ke sana, kita tahu kenapa sih kita membahas ini. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita setiap hari itu selalu menghadapi persoalan. Nah, ini slide ini saya ambil dari slide yang disusun oleh teman-teman dosen yang lain di dalam computer thinking. Namun demikian, di sini juga ada satu hal yang menurut saya nanti bisa kita lihat ada persoalan. Apa itu? Di sini dikatakan setiap hari kita menghadapi masalah. Masalah ini dalam bahasa Indonesia itu kadangkala merupakan terjemahan dari problem. Padahal sebenarnya masalah di sini tidak selalu berupa problem.
Apa itu bedanya antara masalah dan problem? Nanti kita lihat. Tapi di dalam quotes ini itu bahwa I am so creative, I create new problems for me every day. Jadi saya terlalu kreatif dan sehingga saya tuh menciptakan masalah persoalan baru untuk saya setiap hari. Ini sebenarnya quote saja, tapi maknanya adalah di dalam kita menjalani kehidupan ini, tentunya setiap hari, setiap saat, kita tuh pasti menghadapi sebuah persoalan. Dan persoalan itu harus kita cari solusinya. Sebagai contoh, kita mau berangkat kuliah saja dari tempat kos misalkan. Itu pun sudah merupakan sebuah persoalan. Saya mau jalan kaki, ataukah saya mau naik motor, atau apapun, nah itu sudah persoalan. Dan kita harus cari solusinya. Solusi yang tepat, itu nanti kita lihat bagaimana solusi yang tepat untuk masa persoalan tersebut. Bahkan di pagi hari, saya mau sarapan apa aja itu sudah juga merupakan sebuah persoalan. Karena saya sarapan apa, itu nanti solusinya beda-beda setiap orang. Solusinya beda-beda. Nah, nanti kita akan bahas ini. Jadi artinya setiap hari, setiap saat, di dalam lingkungan kehidupan kita, itu pasti ada persoalan. Nah, ada satu contoh di sini kasus. Ini untuk membedakan apa itu problem dan apa itu masalah. Misalkan saya pusing, atau aku pusing. Ini banyak yang menyebutkan bahwa pusing itu merupakan sebuah problem. Padahal sebenarnya bukan. Kalau kita lihat sudut pandang yang lain. Pusing itu kalau Anda misalkan siang hari atau pagi hari pukul 8 pagi, Anda tiba-tiba pusing. Problemnya apa sih? Apakah pusing itu problem? Ternyata kalau kita telusuri bahwa pusing itu sebenarnya adalah akibat dari sebuah problem. Atau yang kita namakan atau kita sebut sebagai gejala. Jadi kita merasakan pusing itu. Kenapa tubuh kita itu merasakan pusing? Karena artinya tubuh kita itu sehat. Sehat itu artinya apa? Artinya tubuh kita itu merespon ada sesuatu yang tidak benar. Itu bagus berarti. Maaf, bukan sehat, tapi itu bagus. Berarti kalau Anda bisa merasakan pusing itu bagus. Jangan sampai tubuh Anda itu tidak merasakan apa-apa padahal tubuh Anda itu bermasalah. Atau ada problem di dalam tubuh Anda. Jadi ini macam-macam. Kalau Anda tiba-tiba jam pukul 8 pagi pusing, oh kenapa ya saya pusing? Oh ternyata saya belum sarapan. Jadi saya belum sarapan itulah problemnya. Sehingga mengakibatkan pusing. Jadi pusing itu gejala. Atau yang kedua, saya udah sarapan tadi. Tapi kok saya pusing? Oh ternyata asam lambung saya ternyata sangat tinggi. Sehingga efeknya adalah ke pusing. Itu berarti apa? Saya mungkin kena MAH. Kena MAH itu kenapa? Karena asam lambung saya tinggi. Jadi problemnya, persoalannya itu adalah karena apa? Karena asam lambung saya tinggi. Atau Anda sebut problemnya itu saya sakit MAH. Kalau kita telusuri lagi, kenapa sih saya sakit MAH? Akar persoalannya itu akibat dari asam lambung tinggi. Kenapa asam lambung tinggi? Mungkin tadi pagi saya makan mangga asam, misalkan, dan sebagainya. Atau ada penyebab-penyebab. Jadi pusing ini sebenarnya adalah yang kita sebut masalah. Itu sebenarnya adalah gejala. Jadi kalau Anda mau menyelesaikan pusingnya, ya jangan langsung diobati minum Panadol, padahal sebenarnya masalahnya, problemnya itu adalah persoalannya hanya karena Anda belum sarapan. Masa karena belum sarapan kita minum Panadol? Ya pusingnya nggak akan hilang. Ya nggak? Karena problemnya adalah bukan karena kita kena virus atau kena apa sehingga tubuh kita menjadi tinggi. Sehingga pusing kan gitu. Kemudian ini jalan macet juga sama. Jadi ini yang pernah saya sampaikan di kuliah sebelumnya. Kalau ada
masalah, Anda diminta menyelesaikan masalah macet ini, maka ya Anda harus cari problemnya apa sih kok macet ini. Mungkin kendaraannya terlalu banyak, oh mungkin pengaturannya nggak benar, motor di mana-mana, oh ada persimpangan yang tidak efisien, dan sebagainya. Ini adalah sebenarnya contoh dari bahwa ini sebenarnya gejala dari sesuatu. Nah, sesuatu yang kita namakan problem. Jadi kalau Anda diminta mencari solusi dari persoalan ini, dari masalah ini, itu berarti Anda harus cari problemnya apa sih? Kenapa sih kok bisa macet? Ini contoh lah. Terakhir adalah lift penuh, siapa yang harus keluar? Ini kan juga apa? Apakah ini problem? Apakah ini masalah? Jadi masalah dan problem itu beda. Kalau masalah itu cenderung kepada apa? Cenderung kepada gejala atau simptom. Sedangkan problem itu lebih tepat itu diterjemahkan sebagai persoalan. Jadi persoalannya itu ini loh gitu yang menyebabkan masalah. Nah, kalau lebih dalam lagi, misalkan tadi contohnya pusing, itu masalah. Problemnya apa? Saya sakit mah. Nah, akar persoalannya apa? Akar persoalannya itu asam lambung saya tinggi. Jadi itu yang diobati oleh dokter itu adalah asam lambungnya yang tinggi itu yang diobati, bukan pusingnya. Pusing itu adalah gejala atau akibat dari asam lambung kita yang tinggi. Jadi untuk contoh lift penuh ini nanti kita diskusikan apakah ini problem, apakah ini masalah. Gitu. Jadi kalau mencari solusi ya kita jawab akar persoalannya. Jadi dengan demikian maka kita harus bisa membedakan mana itu masalah yang dalam bahasa Inggris kita namakan sebagai simptom atau gejala, dan mana itu persoalan yang kita namakan sebagai problem. Jadi problem itu akar persoalan atau penyebab dari suatu masalah. Jadi kalau kita definisikan bahwa simptom atau gejala itu adalah perbedaan antara fakta dan hasil yang diharapkan. Jadi kalau kepala Anda itu normal, ya sudah nggak merasakan apa-apa. Tapi kalau pusing, itu berarti hasilnya yang tidak Jadi ada perbedaan antara fakta dan hasil yang diharapkan. Itu berarti masalah atau gejala. Sedangkan problem itu adalah persoalannya. Apa yang salah ini? Saya pusing itu apa sih yang salah? Gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang di bawah ini coba tolong dipikirkan apa gejalanya dan apa masalahnya dan apa persoalannya, dan nanti kita bisa singgung lagi apa akar persoalannya dari kelima contoh kasus ini. Nanti kita diskusikan pada saat kuliah, tapi Anda sekarang sudah harus pahami supaya nanti dalam kuliah kita sudah bisa paham dengan cepat. Jadi ada 3 level yang harus kita pahami. Yang pertama adalah simptom yang muncul dan bisa kita rasakan. Jadi kalau tubuh kita bisa merasakan simptom, tubuh kita itu bagus, bisa merespon. Kemudian, kok badan saya panas? Yang disembuhkan itu bukan panasnya, tapi problemnya. Problemnya apa sih kok tubuh Anda itu panas? Kalau di bidang kedokteran, tubuh Anda itu panas, suhunya tinggi. Oh, itu mungkin tubuh Anda kemasukan virus. Jadi problemnya itu di virusnya. Apalagi kalau kita ke bawah, ke akar persoalan. Maka akar persoalan itulah kenapa sih kok kita ada virus itu. Jadi yang dicari solusinya itu adalah problemnya itu, bukan simptomnya, bukan gejalanya. Gitu. Oleh karena itu, kalau kita melakukan sesuatu di sini, menyelesaikan sebuah persoalan, maka yang harus kita cari solusinya itu adalah di level problem. Jadi dari penjelasan ini, saya minta Anda untuk bisa membedakan mana itu simptom, mana itu problem atau persoalan, dan mana itu akar penyebab atau akar persoalannya itu. Jadi penyebab persoalan itu apa? Jadi 3 level ini. Jadi solusi itu di 2 level yang bawah itu, akar persoalan dan persoalannya. Jangan menyelesaikan gejalanya saja. Ini banyak kita itu terjebak menyelesaikan masalah atau menyelesaikan persoalan, itu adalah menyelesaikannya di level gejala. Sehingga
selesai pada saat itu, kemudian setelah itu muncul lagi gejala itu. Karena apa? Persoalannya masih ada. Jadi kalau misalnya tubuh Anda panas, minum paracetamol penurun panas. Setelah itu Anda merasa dingin, oh berarti tubuh saya normal lagi. Tapi beberapa saat kemudian muncul panas lagi. Karena apa? Karena problemnya belum Anda solve, Anda belum jawab, Anda belum dapatkan solusi. Jadi kalau Anda mengamati, misalkan kalau di bidang ilmu sosial, coba cari problem solving di daerah ini. Yang Anda amati, maka yang Anda amati itu sebenarnya adalah gejala. Gejalanya misalkan apa? Kok orang-orang di sini rumahnya kok semuanya dari bambu ya, dan tidak bagus gitu. Tidak memenuhi kesehatan dan segala macam, kemudian angka kematiannya tinggi, kemudian angka bayi melahirkannya bayi meninggal pada saat dilahirkan tuh kok tinggi gitu. Maka itu adalah yang Anda amati itu adalah simptom atau masalah. Sehingga kalau untuk menyelesaikan itu, Anda harus turun ke bawah ke dalam persoalan. Persoalannya apa sih ini gitu. Anda harus cari akar persoalannya apa. Barulah dari situ Anda dapatkan solusinya. Jadi tahapan itu yang harus Anda pahami dalam melihat sebuah fenomena terkait dengan masalah yang kita ada. Nah, pada saat kita menyelesaikan persoalan, jadi saya lebih sering menerjemahkan problem solving itu adalah menyelesaikan persoalan. Ya. Langkah pertama tentunya kita harus memahami persoalan itu. Jadi kita mendefinisikan persoalan itu. Jadi kalau kita punya masalah, maka kita harus mendefinisikan problemnya apa. Apa yang kita lakukan? Ensuring that you deal with the real problem, not its symptoms. Jadi pastikan bahwa Anda itu fokus kepada persoalan yang sebenarnya, bukan pada gejalanya. Jadi kalau Anda lihat kalau Anda pergi ke desa, kemudian Anda amati di sana, yang tadi saya singgung, kematian bayi di bawah umur 1 tahun tinggi, itu adalah simptom. Problemnya apa? Nah, itu Anda harus cari, Anda fokus. Real problemnya apa? Persoalan sebenarnya apa? Baru kemudian lanjut kita turun kepada akar persoalannya apa. Itu yang pertama. Dan dalam menentukan problem ini yang akan diselesaikan. Jadi yang akan diselesaikan bukan simptomnya, tapi yang akan dicari solusinya itu adalah yang akan dijawab itu kan problemnya. Dan ini sangat penting. Sangat penting. Jadi berangkat dari mendefinisikan persoalan dulu. Kalau mendefinisikan persoalan saja kita tidak mampu, bagaimana kita cari solusinya? Setelah kita dapatkan, kita tahu, kita bisa mendefinisikan persoalan itu, baru kita masuk ke dalam proses kedua adalah bagaimana proses untuk mencari jawaban dari persoalan itu. Untuk mencari jawaban ini kita harus sudah menganalisis level lanjut lagi. Kita lihat kompleksitas persoalan itu. Persoalan ini besar atau kecil ya? Ya, dampaknya luas atau sempit. Itu harus kita evaluasi. Dalam menentukan ini kita harus juga mendapatkan batasannya apa ya gitu. Kemudian kemungkinan alternatif solusinya apa. Itu kita pikirkan di langkah. Jadi langkah kedua itu juga cukup berat. Namun langkah kedua itu sangat tergantung dari bagaimana kita mendefinisikan persoalan. Nah, kemudian yang terakhir adalah solusinya. Solusinya apa dari persoalan ini? Untuk solusi ini ada 3 hal yang harus Anda pahami. Yang pertama adalah efisien dan efektif. Jadi yang namanya efisien dan efektif itu ya waktunya, kemudian resource-nya dan segala macam.
dan optimal gitu. Optimal itu artinya karena apa? Karena dalam problem solving itu banyak solusi yang bisa kita lakukan, dan solusi dari problem solving itu bukan benar atau salah, bukan right or wrong, tapi lebih kepada better or worse. Artinya mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Oleh karena itu di dalam problem solving itu nanti hal yang penting itu adalah ada yang disebut sebagai pengambilan keputusan atau decision making. Jadi pengambilan keputusan atau membuat keputusan itu hal yang penting dan sulit dilakukan. Karena apa? Itu apabila ada konflik, ada solusi yang lebih dari satu. Saya bisa memberikan contoh begini. Anda lapar. Setelah ditelusuri problemnya karena belum makan. Nah, pada saat mau makan, itu solusinya apa? Itu beda-beda. Kalau Anda itu mungkin berpikirnya kalau mau makan, karena usianya masih muda, di masa pertumbuhan, itu makan, dan kita itu, dan Anda itu mungkin mahasiswa kos, dengan anggaran yang yang tidak berlebih, maka yang dipikirkan dalam benak Anda itu bagaimana saya mendapatkan makanan yang murah, banyak, enak, kan gitu ya. Banyak, murah, enak. Itu pertimbangannya. Jadi batasannya itu. Batasannya murah, banyak, dan enak. Apa ya gitu. Baru Anda cari solusinya. Nah, solusinya itu harus optimal. Kalau optimal itu ternyata kalau saya makan siang yang banyak, murah, dan enak, itu sulit. Karena kalau banyak dan enak, itu mahal pasti. Mahal. Apalagi ditambah satu lagi batasannya harus bergizi. Ada dagingnya, ada telurnya, kemudian minumnya ada jus, orange juice, atau susu, atau apapun lah. Itu ternyata anggaran kita tidak cukup. Maka dari itu harus ada yang dikorbankan. Nah, disinilah solusinya harus optimal. Optimal itu artinya apa? Lapar saya bisa dijawab, artinya saya tidak akan lapar lagi. Kemudian anggaran saya cukup, gizi saya terpenuhi, tapi tidak 100%. Karena apa? Anggaran saya terbatas. Tapi beda lagi dengan orang tua Anda, misalkan seusia saya yang usianya sudah 60-an tahun ini. Itu beda lagi kalau makan, mikirin. Kalau makan tuh yang mikirnya adalah, pertama itu beda lagi. Pertama itu bukan banyak, tapi sehat. Karena kalau orang tua seperti ini tuh udah kolesterolnya udah tinggi, asam uratnya tinggi, macam-macam. Jadi batasannya itu, sehingga yang dipikirkan itu bukan banyak, tapi sehat dulu. Sehingga kalau nanti Anda makan siang, mungkin pilihannya beda dengan apa yang saya pilih atau orang tua Anda pilih. Kalau Anda milihnya mungkin, wah enaknya mah nasi goreng. Nasi goreng kan murah, banyak, walaupun berminyak nggak apa-apa, tapi kenyang. Gizinya dari mana? Dari ayamnya dan segala macam. Itu bisa. Tapi kalau saya cukup gado-gado saja, atau pecel, lauknya tempe, tahu, cukup. Karena apa? Karena orang tua itu biasanya ya perutnya nggak butuh kenyang-kenyang banget gitu, karena sudah mulai menurun daya cerna lambungnya, sehingga yang dibutuhkan adalah sehat. Makanya perlu banyak sayuran, lauknya juga nggak banyak daging karena kolesterolnya sudah tinggi dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksud dengan solusi optimal. Dan valid, artinya valid itu ya benar bahwa kalau lapar itu ya harus makan. Kalau lapar, solusinya adalah lari pagi, itu salah, itu nggak valid tuh. Masa lapar kok solusinya lari pagi? Kan gitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan problem solving. Jadi decision making atau pengambilan keputusan dalam saat mendapatkan solusi itu juga sangat penting.
Baik. Nah, fokus kita adalah defining the problem. Fokus kita dalam pertemuan ini terbatas pada sih. Jadi nanti dalam latihan, kita latihan bagaimana mendefinisikan masalah. Jadi yang pertama untuk mendefinisikan masalah itu, kita harus memahami, harus ngerti persoalan itu. Sama kalau Anda sedang ujian, kalau Anda diberi soal, jadi Anda itu diberikan soal, bukan diberikan masalah. Anda diberikan soal, maka yang pertama kan Anda harus ngerti dulu soal itu. Kalau kita nggak ngerti soal itu, gimana kita mau dapat solusinya? Gimana kita bisa menjawab soal itu? Kemudian yang kedua tadi, ensuring bahwa Anda fokus kepada problem, pada persoalan, bukan pada gejala. Jadi pastikan kita itu akan memecahkan persoalan, bukan menyelesaikan gejala. Gejala itu otomatis akan selesai kalau persoalannya kita selesaikan. Sehingga apa yang kita lakukan itu pertama, kalau Anda lihat sebuah problem, maka pahami dulu goal atau tujuan dari jawaban terhadap persoalan ini. Jadi persoalan ini mau ngapain ya? Solusi yang nanti saya dapatkan itu untuk apa ya? Itu adalah goal. Jadi misalkan problemnya adalah lapar, maka goalnya adalah bagaimana caranya supaya saya tidak lapar gitu. Itu tujuannya, goalnya. Nah solusinya apa ya? Tadi itu makan. Kemudian identifikasi batasan persoalan. Batasannya apa? Tadi itu anggaran saya kalau untuk makan. Kemudian kebutuhan tubuh saya dan segala macam. Kemudian yang lain-lain. Itu setiap orang dalam menghadapi persoalan itu beda batasannya. Sehingga nanti, tapi solusinya sama, itu sama-sama makan. Kemudian yakinlah bahwa tidak semua akar persoalan dapat diselesaikan. Jadi bisa menyelesaikan separuh, seperempat, atau semua. Syukur-syukur kalau semua persoalan itu bisa kita selesaikan. Tapi kalau kita tidak mampu menyelesaikan itu ya sudah gitu. Kita selesaikan saja persoalan-persoalan yang mampu kita selesaikan. Tapi kalau dalam soal ujian kan Anda diberikan sebuah problem atau persoalan yang harus diselesaikan semua karena pasti persoalan itu ada solusi untuk menyelesaikan semuanya. Dan di dalam menghadapi problem ini, tentunya pasti banyak informasi yang tidak terkait langsung dengan persoalan. Oleh karena itu kita harus memilah mana yang penting, mana yang tidak penting. Yang tidak penting kita singkirkan. Yang tidak banyak terkait langsung dengan persoalan kita singkirkan. Dan proses ini yang kita namakan nanti sebagai abstraksi. Itu nanti kita jelaskan di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana Pak supaya saya itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan? Bagaimana supaya saya itu memiliki kemampuan untuk mampu mendefinisikan persoalan? Kuncinya itu seperti yang saya gambar di lingkaran di bawah kanan itu. Jadi kita itu harus kerja keras. Tapi kerja keras saja tidak cukup. Harus kerja cerdas. Dan bagaimana kerja keras, bagaimana kerja keras dan bagaimana kerja cerdas itu bisa kita lihat contoh seperti ini. Jadi kalau kita misalkan mau keluar, kemudian hujan, kita langsung ambil payung. Itu cerdas. Atau kalau kita naik motor, ya jangan ngambil payung. Ya jangan ngambil payung, tapi apa? Ngambil jas hujan. Karena masa naik motor pakai payung? Nanti kalau keterjang angin bagaimana? Itu kerja cerdas. Solusinya sama supaya kita tidak kehujanan. Nah, bagaimana itu semua kita lakukan? Harus dilakukan latihan. Jadi kalau kita sering latihan, maka kita lama-lama sudah otomatis mampu menyelesaikan persoalan. Jadi seperti tadi kehujanan, langsung Anda ambil payung, langsung Anda ambil jas hujan. Karena apa? Karena kita sudah dilatih sejak kecil bahwa kalau hujan itu kita pakai payung. Nah, dari latihan itulah kemudian otak kita akan menerima sinyal bahwa kalau hujan ini
saya akan melakukan itu. Lapar. Ini misalkan tidak ada kaitannya dengan puasa ya. Jadi kalau kita lapar ya otomatis kita akan makan. Itu sudah, sinyal itu sudah ada. Karena apa? Karena kita sudah dilatih sejak kecil. Jadi latihan itu penting. Oleh karena itu, di dalam mata kuliah Computational Thinking, bagaimana Anda dilatih untuk menyelesaikan persoalan, maka Anda diberikan latihan. Oleh karena itu, di setiap latihan, cobalah Anda itu menyelesaikan persoalan itu. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan? Mulailah dengan mendefinisikan persoalan. Nah, untuk kasus sekarang, Anda banyak diberi latihan untuk mendefinisikan persoalan. Belum sampai solusinya. Karena untuk mendapatkan solusi, itu kita harus punya ilmunya. Ilmu itu dari mana? Bisa dari mata pelajaran sekolah yang pernah kita dapatkan, bisa dari mata kuliah yang pernah kita peroleh di kampus ini, bisa juga dari pengalaman-pengalaman hidup kita di luar. Jadi dari situlah wawasan kita harus kita perluas supaya kita bisa mampu menyelesaikan persoalan itu. Nah, supaya kita bisa cepat menyelesaikan persoalan itu, kita harus banyak latihan. Ya, kalau nggak pernah latihan, ya kita nggak bisa. Sulit kita itu melakukan adaptasi. Jadi kerja keras Anda, kerja keras itu ditunjukkan apa? Banyak berlatih. Kerja cerdas ditunjukkan apa? Nah, kerja cerdas itu ditunjukkan bagaimana Anda menyelesaikan persoalan itu. Contohnya tadi itu, mau pakai payung atau mau pakai jas hujan. Itu salah satu contoh. Nah, oleh karena itu di sini ada beberapa problem. Ada dua di sini dalam slide ini. Tolong dua problem ini Anda cermati, Anda pahami, sampai Anda mampu mendefinisikan, mampu memahami persoalan ini. Dari situ nanti kalau sudah tahu persoalannya, maka Anda akan bisa mendapatkan solusinya. Dan Anda ingat kata kunci dalam mendefinisikan masalah, itu pertama, Anda harus pahami goal-nya itu apa. Tujuannya apa sih yang harus saya selesaikan di sini. Itu pertama. Kemudian kedua, batasannya apa ya? Ya, batasannya apa? Kemudian yang terakhir adalah informasi-informasi penting yang mendukung itu semua, itu apa? Nah, dari tiga hal ini, itu coba Anda cermati dari contoh problem ini. Jadi, sekali lagi, seperti yang saya sampaikan, problem ini bukan main-main dibuat, hanya iseng-iseng dibuat, bukan. Tapi untuk melatih Anda nanti di dalam kehidupan sehari-hari di luar. Karena persoalan-persoalan di luar itu semakin hari semakin kompleks. Sehingga kita harus memiliki kemampuan kompleks problem solving. Menyelesaikan persoalan yang kompleks. Ini masih sederhana. Nanti kalau level kuliah kita itu sudah makin meningkat tahun pertama, meningkat tahun kedua, meningkat tahun ketiga, maka persoalan-persoalan itu semakin kompleks lagi. Sehingga pada tahun pertama itu Anda diberi dasar bagaimana menyelesaikan persoalan. Itu ya, jadi ada dua. Pertama adalah berang-berang dan lift. Ini nama binatang, berang-berang. Kemudian yang kedua adalah penyusup museum. Coba Anda cermati ini semua, sampai Anda bisa mendefinisikan persoalan ini. Dari situ nanti baru kita pikirkan solusinya seperti apa. Anda boleh, dari sini Anda sudah punya solusi, nggak apa-apa. Anda punya gagasan untuk menyelesaikan ini, nggak apa-apa, silakan. Tapi fokus kita yang pertama adalah mendefinisikan persoalan. Nah, saya kira itu penjelasan dari materi kuliah kita ini di pekan keempat tentang problem solving bagian pertama. Silakan dicermati, disimak, dan pahami kata-kata kunci dari penjelasan saya tadi. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Saya tutup. Sampai ketemu di kuliah yang akan datang.